الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dari konflik Timur Tengah saat ini pernah padam. Pasca reformasi demokrasi yang dikenal Arab Spring yang ditandai jatuhnya rezim diktator, konflik pun makin meluas. Konflik di Suriah misalnya disulut dengan isu Sunni versus Syiah. Kelompok pemberontak dituduh didanai oleh Arab Saudi untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad, seorang komandan Syiah. Bahkan Israel dan Amerika dituding ikut bermain dalam konflik ini. Fenomena Arab Spring dikhawatirkan akan melanda negara-negara Arab yang basis politiknya dinasti atau kerajaan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Oleh karena itu, bagi Arab Saudi tak ada cara lain kecuali kerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain untuk menjaga kepentingan politik dan ekonomi, juga untuk menjaga keamanan tanah haram, Mekah dan Madinah. Ka'bah memiliki daya tarik kuat. Selain sebagai kiblat salat dan poros dunia, juga secara historis telah melewati berbagai konflik. Berbagai suku Arab berperang untuk menguasai Ka'bah. Bahkan pasukan Gajah berusaha menghancurkan Ka'bah untuk menggeser pusat ibadah pada saat itu. Setelah agama Islam tegak, Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala kaum Quraisy. Allah Ta'ala menjaga Ka'bah dengan menempatkan penjaga Baitullah ini berasal dari generasi keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu siapakah sesungguhnya bangsa Quraisy seperti diulas dalam Al-Quran? Simak ulasannya dalam tafsir surat Al-Quraisy dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. لإيلاف قريش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman. Pagi ini kita akan membedah tafsir surat Quraisy. Surat Quraisy ini turun sebelum surat At-Tin. Surat ini merupakan surat ke-29 dari segi urutan turunnya. Namun dalam Mushaf Utsmani, surat ini bernomor urut 106. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, menjadikan surat ini bagian dari surat Al-Fil. Oleh karena itu, dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, surat Quraisy ini tidak diawali dengan basmalah sebagai batas pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bahkan, dalam salah satu riwayat dikisahkan, Umar bin Khattab tatkala sholat maghrib pada rakaat kedua membaca surat Al-Fil dan Quraisy tanpa dipisah dengan basmalah. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwa surat Quraisy dan Al-Fil adalah satu surat tidak didukung oleh kesepakatan atau ijma seluruh ulama. Asbabun nuzul surah ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi mengeluarkannya dari Al-Hakim pada kitab Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan Quraisy dengan 7 hal, yaitu yang pertama, saya berasal dari mereka; kedua, kenabian ada pada mereka; ketiga, mahkamah atau pemberi keputusan; dan keempat, memberi minum bagi jamaah haji adalah dari mereka; kelima, Allah Ta'ala menolong mereka atas pasukan gajah; keenam, mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala 10
ayat li'ilafi, bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan pasukan bergajah untuk menjamin kelancaran jalur perdagangan kabilah Quraisy. Mereka memang telah terbiasa melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas. Kata ilaf berasal dari kata alifa yang artinya terbiasa, jinak, dan harmonis. Imam Ar-Raghib Al-Asyafani berpendapat bahwa kata itu mempunyai arti keterkumpulan dalam harmonisme. Lafaz ini juga menggambarkan keharmonisan kabilah Quraisy dalam memelihara Ka'bah dan sifat ramah tatkala menerima setiap tamu yang berziarah ke sana. Kata Quraisy diambil dari kata Atakorus yang artinya keterhimpunan. Anggota suku ini tadinya berpencar-pencar kemudian menyatu dalam bentuk yang sangat kokoh, sehingga mereka dikenal dengan nama itu. Ada yang berpendapat bahwa asal katanya adalah kata Quraisya yang artinya berusaha atau mencari. Ada juga yang berpendapat istilah ini berasal dari kata kirsi yang artinya ikan hiu. Ikan hiu adalah ikan yang sangat kuat, bahkan mampu menjungkir balikan perahu-perahu nelayan di lautan. Kabilah ini dinamai Quraisy karena kekuatan dan berpengaruhnya mereka di kalangan orang-orang Arab. Banyak ahli tafsir mengatakan sesungguhnya jar majrur di awal surat Al-Quraisy adalah muta'alliq atau berhubungan dengan surat sebelumnya. Artinya, kami telah melaksanakan apa yang kami lakukan terhadap tentara bergajah untuk Quraisy, agar mereka mendapatkan keamanan, kebutuhan, dan kestabilan perjalanan mereka ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas untuk berdagang dan mencari mata pencaharian. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Lalu Allah membinasakan orang-orang yang hendak berbuat keburukan terhadap mereka dan mengagungkan tanah Al-Haram serta penduduknya di hati bangsa Arab, sehingga bangsa Arab menghormati mereka dan tidak menghalanginya dalam perjalanan kemanapun yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur. Dia berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Artinya, hendaknya mereka mengesahkannya dan mengikhlaskan ibadah untuknya. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Rezeki yang lapang dan keamanan adalah nikmat dunia terbesar yang mengharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagimulah segala puji dan rasa syukur atas segala nikmat-Mu, baik yang lahir maupun yang batin. Allah menghubungkan secara khusus kebutuhannya dengan rumah itu